Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang sampai hari ini kita mendapatkannya, nikmat keamanan, nikmat iman dan Islam sebagai kunci berbahagianya dunia dan akhirat. Salawat serta salam mari kita sama-sama juga sampaikan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu kewajiban khatib dalam setiap khutbahnya adalah menyampaikan wasiat takwa untuk khatib dan untuk yang berjum'ah atau untuk kita semua. Oleh karenanya, ittaqullah, mari kita bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggalkan dunia tanpa membawa iman dan Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada hari ini
Jumat bertepatan dengan bulan Masehi tanggal 27 bulan 6 tahun 2025. Kalender Islam masuk pada tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam 1447. Oleh karenanya itu, dalam kesempatan ini mari berbagi, menyimak hal-hal sedikit yang berkaitan dengan 1 Muharram atau tahun baru dalam Islam. Tentunya tahun-tahun sebelumnya, tahun baru Islam 1446, mudah-mudahan amal ibadah kita, baik itu ibadah yang langsung terhadap Allah yang disebut dengan ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahun ini ke depan, tahun baru Islam, mudah-mudahan kita semua, kita harapkan ibadah-ibadah kita lebih meningkat kualitasnya, dan kita mengevaluasi tahun-tahun yang sebelumnya, apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, dan harus bagaimana meningkatkannya. Tentunya ini sebuah harapan sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, insyaallah termasuk kita, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wal tandur ma qaddamat liqat, dan kita melihat pada masa-masa tahun-tahun yang sebelumnya untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan landasan, agar kita melihat menatap ke depan, agar lebih semangat, agar lebih meningkatkan kualitas ketakwaannya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah ini khabirum bima ta'malun, yang maha segala-galanya, dan Allah maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada awal penetapan 1 Muharram ini diawali dengan gagasan Umar bin Khattab, sahabat Rasul, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, di mana pada saat itu Umar bin Khattab akan menandatangani gubernur di Basrah. Ketika itu Umar bin Khattab mau menentukan tanggal, agak kebingungan sebab Islam belum punya tanggal. Pada saat itu Umar bin Khattab tergerak untuk bagaimana umat Islam mempunyai tanggal. Lalu Umar bin Khattab memanggil para sahabatnya untuk bermusyawarah menentukan tanggal dalam Islam. Pada saat itu gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari terpilih di Basrah. Sekali lagi, saat itu belum ditandatangani, belum pakai tanggal sebab belum punya penanggalan dalam Islam. Setelah berkumpul, bermusyawarah kapan dimulainya tahun baru Islam, lalu dalam rapat itu muncul 4 pilihan. Yang pertama yang mengusulkan bahwa penanggalan Islam itu dimulai atau diminta untuk sesuai dengan tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu berargumen para sahabat mengapa harus dimulai pada tanggal 1 atas 1 itu sesuai dengan kelahiran Rasulullah, di mana kelahiran Rasulullah ini sangat luar biasa perhatian pada saat itu, baik orang-orang kafir Quraisy maupun masyarakat muslim saat itu, di mana Nabi Muhammad lahir itu di dalam hadis laulaka lamma khalaqtul aflak, jika tidak akan menciptakan Nabi Muhammad maka dunia ini tidak akan aku bikin, kata Allah. Pada saat itu masyarakat Arab kita mungkin sudah sebagian tahu bagaimana tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah, baik di masyarakat, urusan rumah tangga, urusan muamalah, urusan apapun sangat tidak manusiawi. Sampai-sampai kelahiran istri sangat tidak dihargai.
jika seseorang atau keluarga melahirkan anak perempuan, merasa hina itu keluarga, dan perempuan itu dikubur hidup-hidup, sangat jauh dari peri kemanusiaan. Orang yang berkuasa saat itu, orang dengan pendekatan kekuasaan, dengan pendekatan kekerasan, dengan pendekatan penindasan yang luar biasa, sampai-sampai dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa negara Mekah pada saat itu syiddatul kufri wan nifaq, negara yang sangat kufur dan munafik. Munafiknya sangat luar biasa. Tentu sebagian merindukan untuk merubah tatanan sosial, tatanan kehidupan yang jauh dari peri kemanusiaan. Sudah diramalkan dengan ajaran-ajaran Nasrani bahwa akan ada satu nabi terakhir yang akan merubah wajah Mekah minad dulumat ila nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Akhirnya Allah dengan kudrat dan iradatnya, Nabi Muhammad lahir. Tentu ketika Nabi Muhammad lahir, dunia alam ikut menyambutnya. Oleh karenanya itu menurut sahabat, sudah saja tanggal 1 Muharram tahun baru Islam itu pada saat Nabi Muhammad lahir. Opsi yang kedua, usulan yang kedua, lebih baik tanggal 1 Muharram dalam Islam itu saat Nabi Muhammad meninggal. Mengapa? Alasannya sebab masyarakat Mekah pada saat itu sudah mulai tertata karena hadirnya Islam sebagai satu ajaran yang sangat luar biasa bagusnya, sangat luar biasa manusiawinya. Perempuan mulai dihargai, tidak lagi ada pembunuhan anak yang lahir, tatanan masyarakat sudah mulai manusiawi. Kemudian masyarakat sudah dan sedang giroh-girohnya, sudah sedang tinggi-tingginya semangat beragama, karena Islam memberikan jawaban kegelisahan-kegelisahan masyarakat pada saat itu. Tiba-tiba Nabi Muhammad meninggal, sampai-sampai Umar bin Khattab tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu dipanggil oleh Allah. Alasan yang kedua itu, maka kata sebagian sahabat, sudah saja tanggal 1 Muharram itu pada saat atau bertepatan dengan waktunya itu kapan dan bulan apa, tahun berapa Nabi Muhammad meninggal. Yang ketiga muncul lagi bahwa tanggal 1 Muharram itu tidak itu, tapi tanggal 1 Muharram itu sudah saja ditetapkan saat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul, bukan menjadi Nabi tetapi menjadi Rasul. Pada saat Nabi Muhammad oleh Allah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad di Gua Hiro yang mungkin kita sudah tahu dalam sejarah bagaimana merenungi kegelisahannya, bagaimana biadabnya, bagaimana jahiliyahnya orang Arab pada saat itu. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril untuk menyampaikan bahwa apa yang kau gelisahkan, apa yang kau bingungkan, siapa di balik pencipta alam ini, siapa di balik kehebatan ini. Allah di situ datang melalui malaikat, dan malaikat Jibril menyampaikan bahwa Allah dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, al-ayat. Kemudian setelah ayat itu turun, ayat yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan lagi, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, wahai yang berselimut. Artinya Nabi Muhammad belum menyampaikan titah Allah, belum menyampaikan ayat yang pertama tadi karena belum diperintahkan untuk menyebarkan. Tentu pada saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, bagaimana secara psikologis Nabi Muhammad bingungnya, Nabi Muhammad gelisahnya, Nabi Muhammad kedatangan hal yang asing. Tentunya malaikat Jibril ketika pulang ke rumah, dilihatnya oleh istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, kelihatan Nabi Muhammad itu bercucuran keringat karena kedatangan malaikat Jibril yang baru kali itu Nabi Muhammad atau malaikat Jibril datang. Kemudian dihampirinya oleh Siti Khadijah. Nah, kemudian istrinya berupaya bagaimana Nabi Muhammad menjadi tenang dan damai. Alasan ini juga
diajukan pada saat musyawarah. Alasan yang ketiga, bagaimana kalau tanggal 1 Muharram itu sudah saja pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana pada saat itu Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam, pengikut-pengikutnya tentunya ada yang dihianati, ada yang dibunuh, ada yang diperlakukan yang sangat jauh dari pri kemanusiaan. Agar apa? Agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Nabi Muhammad dengan izin Allah, dengan ayat Al-Quran yang tadi, innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladina hajaru, dan orang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dengan turunnya ayat Al-Quran ini, Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, tentunya Nabi Muhammad direncanakan, Nabi Muhammad diupayakan agar Nabi Muhammad dibunuh, tetapi Allah menghendaki lain dan Allah menjaganya. Sangat luar biasa. Nabi Muhammad hijrah, tentunya Nabi Muhammad itu tidak menuju langsung ke Madinah, tapi berbelok ke Jabal Thur. Artinya Nabi Muhammad menggunakan akal fikirannya. Jika langsung ke Madinah tidak berbelok, maka boleh jadi akan diikuti oleh para pembunuh. Apa makna hikmah di balik ini? Kita pun betul Allah itu maha, betul Allah itu memberi bimbingan, tetapi Allah memberikan akal fikiran pada kita agar akal itu digunakan. Artinya strategi itu diserahkan kepada Nabi Muhammad atau kepada kita jika kita menghadapi sesuatu tidak mengandalkan Allah, tapi kita pun akan berupaya. Ketika kita berupaya, jika dibimbing dan dirahmat Allah, maka upaya itu akan berhasil. Maka pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tentunya karena sudah ada perjanjian dengan orang-orang Madinah, sampailah Nabi Muhammad di Madinah. Di situ Nabi Muhammad mendirikan masjid, pusat ibadah, pusat kebudayaan, pusat strategi, pusat apapun. Nah, 4 opsi ini yang dibicarakan saat kapan tanggal 1 Muharram itu ditetapkan. Setelah berbincang lama, bukan hanya 1 jam 2 jam, mereka mendiskusikannya, mereka menganalisanya, lalu mereka memaknai yang dalam. Akhirnya ada kesepakatan, jika tanggal 1 Muharram di dalam Islam itu ditentukan tanggal 1, yaitu sesuai dengan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, maka jika umat Islam nanti peringatan-peringatan Muharram akan dibicarakan, akan diberikan informasi bagaimana luar biasanya hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Oleh karenanya itu yang dipilih tanggal 1 Muharram di dalam Islam itu, kesepakatannya adalah sesuai dengan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sampai hari ini sudah 1447 tahun hijrah Nabi Muhammad. Oleh karenanya itu, makna apa yang kita ambil dari momentum atau kita mengingat atau sebut saja peringatan tanggal 1 Muharram? Kata para ulama ada 2. Yang pertama, hijrah makani, hijrah tempat dari Mekah ke Madinah. Kita pun boleh jadi banyak yang berhijrah. Kita ini orang mana? Mungkin saja kita ini bukan asli orang Bandung. Orang Bandung itu banyak yang berhijrah dari tempat-tempat, apakah dari Ciamis, dari Tasik, dari Cirebon, dari mana? Untuk apa kita hijrah? Untuk melakukan perubahan, mengadu nasib, atau ada satu keinginan untuk membela, mempertahankan anak istri yang berusaha dan lain sebagainya. Begitupun hijrah makani. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah beserta para pengikutnya, tidak lain ada satu harapan, ada perubahan suasana. Yang kedua, hijrahnya hijrah mental, hijrah sikap. Hijrah sikap ini boleh jadi dari tadinya kita tidak semangat, dari tadinya kita tidak ada gairah, dari tadinya kita banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, dari tadinya kita lalai,
Maka momentum yang bagus tanggal 1 Muharram hari ini tahun 1447 ini, mari kita sikapi, mari kita rayakan, kita berhijrah. Yang tadinya kita lalai, yang tadinya kita tidak semangat, yang tadinya kita banyak melakukan hal-hal yang bertabrakan dengan ajaran Islam, mari kita bersama-sama berhijrah sikap kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang bagus. Mengapa? Nabi Muhammad itu meninggal. Nabi Muhammad itu manusia. Ketika Umar bin Khattab tidak percaya dan marah-marah, Nabi Muhammad meninggal pada usia 64 tahun. Dan ini memberikan informasi kepada kita, kita sebagai manusia ada batas akhirnya, ada kelahiran dan ada kematian. Kita ini tidak akan jauh usia kita ini dari usianya Nabi Muhammad, 64 tahun. Jika lebih itu bonus. Ada juga tentunya yang kurang. Oleh karenanya itu, sekali lagi untuk memperingati 1 Muharram hari ini, tahun ini 1447, mari kita maknai hijrah kita dari, sekali lagi, dari kita lalai, dari kita pernah melaksanakan hal-hal yang tidak baik, mari kita berhijrah kepada hal-hal yang positif. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mau merubah sikap berhijrah dari kelalaian kepada hal-hal yang tentunya punya kesadaran bahwa meninggalkan yang tidak baik itu di sisi Allah akan terpelihara. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wassallallahu ala Muhammad, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilukum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bulan Muharram ini bulan yang dipilih oleh Allah, termasuk bulan yang hurum, bulan yang dipilih, bulan yang baik. Di bulan Muharram ini banyak peristiwa yang luar biasa. Di antaranya diampuninya Nabi Adam alaihissalam dari dosa, dari melakukan sesuatu dianggap dosa, memakan buah duri di surga. Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam bertaubat ribuan tahun, diampuninya adalah tanggal 1 Muharram. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah dari penyakit di bulan Muharram. Ketika Nabi Ayub punya kekuasaan, Nabi Ayub punya harta banyak, Nabi Ayub punya istri yang cantik. Satu waktu Nabi Ayub tetap beribadah kuat kepada Allah. Satu waktu setan memohon kepada Allah, ya Allah, mengapa Ayub itu hebat, mengapa Ayub itu ibadahnya luar biasa? Boleh jadi karena Nabi Ayub itu punya harta yang banyak. Aku minta izin, hartanya Ayub itu akan aku goda, akan aku hancurkan. Silahkan kalau bisa, kata Allah. Ayub ini orang yang takwa, aku akan coba ya Allah. Dihabiskannya harta dengan setan itu. Setelah habis, Nabi Ayub tetap ibadahnya luar biasa, takwanya luar biasa, sosialnya luar biasa. Lalu Allah kepada setan mengolok-olok, sekalipun tidak ada harta, Ayub tetap menjadi orang takwa. Lalu setan mohon lagi, ya Allah, satu kali lagi aja aku mohon agar Ayub itu akan digoda, akan diberikan sakit, aku akan goda. Kalau Ayub sakit, boleh jadi Ayub itu sosialnya tidak bagus, ibadahnya tidak bagus. Kata Allah, tidak bisa, aku mohon aja ya Allah yang kedua, silahkan kalau Allah mengizinkan. Lalu Nabi Ayub diberi sakit yang luar biasa. Mungkin kita telah mendengar bagaimana Nabi Ayub sakitnya.
Sampai Nabi Ayub mengeluh, Rabbi anni masanya duru wa anta arhamur rahimin, ya Allah diberikan aku sakit ini karena rahmatmu. Tapi Nabi Ayub dalam kondisi sakit tetap beribadah, tetap sosialnya tinggi, tetap baik dengan siapapun. Lalu Allah juga menyampaikan kepada setan, sekalipun Ayub sakit, lihat Ayub itu orang takwa. Lalu kata setan, sekali lagi ya Allah, yang ketiga kali, lalu aku tidak akan menggoda lagi Ayub. Boleh jadi Ayub itu ibadahnya bagus, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, karena Ayub itu punya istri yang cantik. Aku minta izin satu kali lagi bahwa aku akan menggoda agar istrinya lari dari Ayub. Silakan kalau bisa. Ternyata istrinya minta cerai. Tetapi Nabi Ayub istiqomah, Nabi Ayub tetap takwa. Akhirnya setan karena sudah ketiga kali tidak mau mengganggu lagi, dan akhirnya semuanya kembali sehat lagi, hartanya datang lagi, istrinya datang lagi. Maka di dalam Al-Quran, bertakwalah kepada Allah. Orang yang takwa itu akan diberikan jalan keluar dari kesulitan apapun. Oleh karenanya itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita perkuat takwa, tingkatkan takwa kita, tingkatkan apa yang belum tahun-tahun kemarin kita laksanakan, hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Kualitas ketakwaan kita mari kita tingkatkan. Dan janji Allah di dalam Al-Quran, kalam Allah tidak mungkin tidak benar. Kata Allah, orang yang takwa ketika ada kesulitan akan diberikan jalan keluar. Min haitsu la yahtasib, datangnya tidak disangka-sangka. Oleh karenanya itu, sekali lagi, momentum tahun baru Islam 1 Muharram 1447 ini, mari kita sambut dengan siap. Kita berhijrah dari tidak baik kepada yang baik, dari yang pernah kita melanggar ajaran-ajaran Islam, kita tinggalkan total. Dan di tahun ini kita memulai semangat baru, kita memulai gairah atau semangat baru untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan akan kembali kebaikan itu kepada kita sendiri. Di khutbah yang kedua ini, mari kita memohon kehadirat Allah agar kita ditetapkan dalam iman dan Islam, kita mampu diberikan kemampuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kita diberikan kesehatan, anak dan istri kita dilindungi oleh Allah, negara Indonesia juga ada dalam lindungan Allah, umat Islam, kaum muslimin dimanapun ada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amin. Allahumma gfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma gfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma gfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma la tada' lana danban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha, wala adwan aw hasidan illa hadaltah wa ahzaitah, wala sadiqan aw muhibban lil khair aw sa'in lahu illa nasartahu wa antahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh, ya'idukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an